Sadahasna, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Alki yang dirahmati Allah, tidak sedikit orang yang merasa kecapean, lelah, bukan karena banyaknya pekerjaan, tetapi karena bisa jadi karena pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan ketika tubuh beristirahat, pikiran masih sibuk berputar berbagai kemungkinan, memutar berbagai kemungkinan dan lain-lain. Bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau orang lain kecewa, bagaimana kalau orang lain ditakutkan benar-benar terjadi. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berulang hingga menguras energi, menghilangkan fokus, bahkan membuat ibadah kehilangan khusyuan. Nauzubillah min dzalik. Padahal tidak semua yang dipikirkan akan benar-benar terjadi. Islam tidak mengajarkan kita berhenti berpikir, sebaliknya Islam mengajarkan bagaimana mengelola pikiran agar tetap menjadi alat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi sebab hati semakin jauh darinya. Maka di kesempatan siang ini, ibadah zuhur ini, mudah-mudahan Allah terima ibadah zuhur kita, kita memahami overthinking dari perspektif Islam. Overthinking ini bukan hanya berpikir terlalu banyak ya, ia adalah keadaan ketika pikiran terus berputar tanpa menghasilkan keputusan. Tanpa memahami isi dari Al-Quran, mentadaburinya. Kita baca Al-Quran tapi kok kosong rasanya. Nauzubillah min dzalik. Kita pahami bahwa Al-Quran berkali-kali mengajak manusia untuk berpikir tafakur, namun juga mengingatkan agar tidak tenggelam dalam prasangka yang tidak berdasar. Oleh karena itu, sementara hati semakin dipenuhi rasa takut, cemas, dan gelisah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua yang ada dalam pikiran itu layak dipercaya. Ada pikiran yang harus diuji, bukan diikuti. Maka kita bedakan antara ikhtiar, prasangka, dan tawakal. Kalau ikhtiar itu kan melakukan sebab-sebab terbaik yang mampu dilakukan. Pertanyaannya bukan apa yang akan terjadi nanti, tetapi kita balik, apa yang bisa saya lakukan hari ini. Nah, ini ikhtiar selalu melahirkan tindakan, ya. Lalu kita pahami lagi prasangka. Ya, prasangka itu membuat seseorang sibuk membayangkan kemungkinan buruk tanpa dasar yang jelas. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya lebih banyak membayangkan daripada bertindak. Ngehalu gitu ya. Atau merasa sudah tahu hasil sebelum terjadi. Menghabiskan energi pada sesuatu yang belum terjadi. Nah, maka prasangka seringkali membuat masalah tampak lebih besar daripada kenyataannya. Lalu kita pelajari tawakal. Tawakal itu bukan menyerah ya. Tawakal adalah ketenangan setelah seluruh ikhtiar dilakukan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Imran 129, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini masyhur sekali ayat ini ya. Apabila engkau telah bertekad, maka bertakwalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Ini perhatikan kita urutannya ya, bertekad, berusaha, lalu bertawakal. Bukan sebaliknya, nyerah dulu, tawakal dulu, pasrah, terus usaha, tekadnya tidak seperti itu. Mengapa kita mudah overthinking? Nah, bisa jadi beberapa penyebab yang sering terjadi antara lain ingin mengendalikan semua hasil, takut terhadap penilaian manusia, lalu terlalu sering membandingkan diri, lalu pengalaman masa lalu yang belum selesai bisa jadi,
kurangnya keyakinan terhadap takdir Allah. Semakin seseorang merasa harus mengendalikan semuanya, semakin mudah ia hilang ketenangan. Padahal Allah tidak pernah meminta kita mengendalikan hasil ya. Allah hanya meminta kita mengerjakan amanah dengan sebaik-baiknya tanggung jawab. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al-Quran yang mengajarkan ketenangan. Kita baca ya sama-sama zikirnya Nabi Yunus ketika berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Beliau tidak sibuk menyalahkan keadaan. Beliau kembalikan kepada Allah dengan kalimat La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Ketika Nabi Yunus mengucapkan kalimat tersebut ya, tahlil, tasbih, perubahan besar terjadi dimulai bukan ketika keadaan berubah, tetapi ketika hati kembali kepada Allah. Maka kita pisahkan antara fakta dan dugaan, ya. Fokus pada ikhtiar yang berada dalam kendali, kita perbanyak zikir dan tilawah Al-Quran, lalu berdoa sebelum mengambil keputusan besar, kita latih hati menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang. Sebagai penutup, overthinking seringkali ya muncul itu karena kita terlalu sibuk memikirkan yang akan terjadi ke depannya, hingga lupa bahwa Allah sudah berada di sana sebelum kita sampai. Ketika pikiran mulai lelah gitu ya, jangan hanya mencari cara agar tenang, kita cari jalan untuk semakin dekat kepada Allah, salah satunya dengan kalimat La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Wallahu a'lam. Semoga siang hari ini Allah senantiasa membimbing kita dalam segala aktivitas kita, sehingga apapun yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, termohon kepada Ustazah Lana atas hikmah yang telah diberikan ya. Semoga kita bisa belajar lebih tenang lagi hatinya gitu ya, dengan tawakal meluruskan lagi prasangka-prasangka kita dan memperkuat tawakal supaya setiap langkah yang kita ambil terasa ringan dan penuh berkah. Baik, sahabat Alki sekalian, terima kasih yang sudah hadir. Dan insya Allah kalau misalkan teman-teman ingin, sahabat Alki sekalian ingin berwakaf, kita ada program wakaf pembebasan lahan. Yang ingin berwakaf mangga untuk mengunjungi web Alki atau bisa langsung ke rekening yang tertera dan konfirmasi kepada nomor yang tertera. Bebas ini mah wakaf menjadi tabungan kita juga gitu ya, supaya menambah pahala di akhirat nanti. Baik, mungkin sekian karom hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada sahabat Alki yang sudah hadir. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hasan Rafifah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi